Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Di dalam dunia One Piece ada dua pendekar pedang yang namanya tidak mungkin dapat kita lupakan. Ya, mereka berdua adalah Zoro serta Oden. Yang satu adalah pendekar pedang kru calon Raja Bajak Laut masa depan, sedangkan yang satunya lagi pendekar pedang dari mendiang Raja Bajak Laut. Akan tetapi yang jadi pertanyaan adalah jika seumpama diberi kesempatan bertarung, kira-kira siapakah di antara mereka yang bakal menjadi pemenang? Apakah Zoro bisa menang? Atau malah sebaliknya Oden yang berakhir menang? Bikin penasaran bukan? Kalau kalian penasaran, silahkan tonton saja video ini sampai habis. Karena di video ini saya akan membahas mengenai masalah tersebut. Sebagai sama-sama seorang pendekar pedang, Zoro serta Oden sebenarnya memiliki banyak kesamaan. Salah satunya adalah mereka berdua sama-sama menggunakan pedang yang bernama Enma. Pada awalnya, salah satu pedang Zoro adalah Susui, yang dia dapatkan setelah melakukan pertarungan dengan zombie samurai Ryuma. Akan tetapi, karena Susui dianggap sebagai harta berharga bagi negeri Wano, Hiyori pun meminta kepada Zoro untuk mengembalikan pedang tersebut. Dan menariknya, sebagai gantinya, Hiyori memberikan pedang Enma miliknya kepada Zoro. Pedang Enma yang merupakan warisan dari mendiang ayahnya, yaitu Kozuki Oden, karena memang Hiyori adalah adik dari Momonosuke. Meskipun Zoro serta Oden menggunakan pedang yang sama, tapi kekuatan yang diperlihatkan Zoro saat menggunakan pedang Enma sangat berbeda dengan ketika Oden menggunakannya. Karena pada dasarnya Enma memang bukanlah sebuah pedang biasa. Lantaran pedang ini dapat menyerap energi penggunanya jika mereka tidak memiliki kekuatan Buso Tokuhaki yang cukup tinggi. Bahkan Zoro saja tanpa kesulitan mengendalikan Enma saat pertama kali menggunakannya. Sampai-sampai saking sulitnya mengendalikan Enma, tangan Zoro dengan cepat langsung berubah menjadi kurus. Padahal tangan yang digunakannya untuk memegang pedang Enma sudah diselimuti oleh Buso Tokuhaki. Sedangkan di sisi lain, Oden sebagai pemilik pedang Enma sebelumnya terlihat tidak mengalami kesulitan sedikit pun ketika menggunakan pedang tersebut. Sehingga kekuatan pedang Enma dapat dimanfaatkan dengan sempurna oleh Oden. Dan kesempurnaannya dalam mengendalikan pedang inilah yang membuat Oden menjadi pendekar yang kuat. Memang benar setelah menggunakan pedang Enma, Zoro telah berhasil melukai Kaido. Namun perlu kalian ingat, Zoro melakukan hal tersebut jugalah tidak mudah. Dan luka yang ditorehkan oleh Zoro pada tubuh Kaido juga berada di bekas luka tebasan pedang yang dulu telah ditinggalkan oleh Oden. Dalam perjalanannya bersama kelompok bajak laut topi jerami, Zoro memang telah berhasil mengalahkan banyak musuh-musuh yang kuat. Namun meski demikian, kalau menurut saya sampai saat ini Zoro belumlah mencapai tingkat kekuatan yang sama dengan Oden. Sebab Oden sudah pernah menghadapi musuh-musuh yang jauh lebih menakutkan daripada musuh yang dihadapi oleh Zoro. Contohnya seperti Shirohige dan Roger. Walaupun pada akhirnya Oden tidak pernah bisa mengalahkan mereka. Tapi meski begitu, tetap saja kemampuannya untuk dapat bertahan dan bertarung dengan mereka sudah bisa dibilang merupakan sebuah pencapaian yang sangat luar biasa. Sedangkan Zoro sendiri juga pernah bertarung melawan musuh yang bisa dibilang sangat kuat, yaitu Mihawk, sang pendekar pedang terkuat untuk saat ini. Dan seperti yang kalian tahu, di pertarungannya pertama melawan Mihawk, Zoro harus berakhir kalah dengan cukup memalukan. Lantaran dia kalah saat Mihawk cuma melawannya dengan menggunakan sebuah pisau kecil. Tapi kekalahan yang memalukan itu sudah terjadi sangat dulu sekali. Sedangkan sekarang Zoro telah jauh berkembang. Buktinya dia mampu mengalahkan King yang merupakan tangan kanan Kaido. Dalam sebuah pertarungan antara Oden dan Zoro ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Oden memiliki keunggulan yang jelas dalam hal kekuatan, keahlian pedang, dan pengalaman. Bahkan dalam pertarungan dengan Kaido, Oden hampir berhasil mengalahkannya. Sedangkan Zoro hanya mampu melukai Kaido. Dengan perbedaan ini, Oden jelas lebih layak menjadi guru Zoro daripada menjadi musuhnya. Meskipun pertarungan antara keduanya pasti akan sangat menarik. Dan Oden kemungkinan besar yang akan keluar sebagai pemenang. Dan kalau menurut saya, mungkin Zoro hanya akan bisa menandingi Oden jika nanti dia telah berhasil melampaui Mihawk. Jadi kesimpulannya, jika menurut saya, kalau seumpama Zoro dan Oden bertarung, yang bakal menjadi pemenang adalah Oden. Nah, itulah yang dapat saya bahas mengenai kalau seumpama Zoro dan Oden bertarung, siapa yang bakal keluar menjadi pemenangnya. Tapi perlu kalian ingat, apa yang saya katakan barusan semuanya murni hanya berasal dari pendapat pribadi. Jadi kebenarannya belum dapat dipastikan.
Oleh sebab itu, jika kalian mempunyai pendapat, jangan sungkan-sungkan untuk menuliskan pendapat tersebut pada kolom komentar. Karena komentar kalian itu akan sangat berarti bagi saya. Entah itu untuk dijadikan bahan referensi ataupun untuk saling tukar pendapat.